kasus pembunuhan advokat yang jasadnya ditemukan di hutan Cilacap, Jawa Tengah. Motif dua tersangka pembunuhan pengacara Aris Munadi yang jasadnya ditemukan di hutan Kubang Kangkung, Cilacap akhirnya terungkap. Pembunuhan ini terjadi lantaran para tersangka terlilit utang menumpuk hingga mencapai ratusan juta rupiah dan memicu rencana pembunuhan terhadap korban. Kedua tersangka yakni Sayudi dan Jumanto ditangkap polisi setelah membunuh advokat Aris Munadi. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kapolresta Cilacap Kombes Budiadi saat ditemui di Mapolda Jawa Tengah pada Senin 15 Desember. Adapun utang Sayudi telah mencapai ratusan juta rupiah dan beberapa pihak terus menagih. Tersangka merasa terdesak lantaran terus diteror penagih hutang sehingga menyusun rencana pembunuhan. Sebelumnya korban dan tersangka sudah saling kenal sekira 1 bulan sebelum kejadian terjadi. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka mengaku ingin menguasai mobil korban untuk membayar hutang-hutang yang menumpuk. Polisi menegaskan pembunuhan ini dilakukan dengan perencanaan matang dan motif yang jelas terkait masalah finansial. Saat ini tim penyidik terus mendalami kasus dan mencari bukti tambahan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka kini ditahan dan akan menjalani pemeriksaan intensif terkait kasus pembunuhan berencana ini. Adapun investigasi juga mencakup upaya memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Saat ini korban dibawa ke lokasi makam, tersangka meminta korban untuk tetap diam, sementara itu ia berpura-pura pergi ke toilet. Sayudi kemudian diam-diam mengambil kayu dan memukul leher bagian belakang korban sebanyak 3 kali hingga tersungkur. Korban selanjutnya dibawa ke dalam mobil dan dicekik hingga meninggal dunia oleh tersangka. Setelah itu, Jumanto mengemudikan mobil korban ke arah Kebumen untuk kepentingan tersangka. Baru 1 bulan antara tersangka dan korban ini saling kenal. Namun sudah beberapa juga ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Memang keduanya sering ziarah ke tempat-tempat ritual, tempat-tempat pemakaman rekan-rekan. Terus ada beberapa hal juga saling membantu, sharing komunikasi terkait dengan hutang-hutang daripada tersangka ini ya. Jadi seperti itu. Namun ternyata tersangka ini punya niatan untuk memiliki mobil Calya warna hitam yang dimiliki oleh korban. Jadi keinginannya itu untuk memiliki, selanjutnya dijual, lanjut ini untuk membayar hutang-hutang daripada tersangka tersebut ya, sehingga niatan itu untuk membunuh terus sudah dipersiapkan memang rekan-rekan semua. Jadi tersangka ini sudah menyurvei ya tempat-tempat yang nanti akan dijadikan untuk tempat eksekusi dan juga tempat untuk mengubur. Makanya salah satunya ada beberapa lapangan terus pemakaman, baik itu di wilayah Jeruk Legi maupun di wilayah Kawunganten. Selanjutnya ya sudah ditentukan oleh tersangka ini tempat untuk eksekusinya ada di Desa Tritih, yaitu suatu tempat ziarah di Panembahan Tunggul Wulung ya di Jeruk Legi. Selanjutnya tempat untuk menguburkan daripada korban ini ada di Alas Kubang Kangkung, Kawunganten. Jadi sudah ada niatan dan sudah memang direncanakan dari awal untuk membunuh korban. Pak, kalau baru 1 bulan antara tersangka dan korban ini saling kenal. Namun sudah beberapa juga ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Memang keduanya sering. Baik, Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan sikap dingin eksekutor pembunuhan pengacara Aris Munadi. Eksekutor pembunuhan pengacara Aris Munadi yakni Sayudi menunjukkan sikap dingin saat digiring dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah, Kota Semarang pada Senin 15 Desember siang. Kedua tersangka pembunuhan itu mengenakan kaos tahanan berwarna biru dengan tangan diikat kabel ties. Tidak seperti tersangka lainnya, Yudi tampak mendongak saat menghadapi kamera, sementara adiknya terus menunduk. Ketika ditanya oleh wartawan, Yudi dengan lantang memperkenalkan diri.
Sikap berani Yudi kontras dengan Wanto yang terlihat lebih pasif. Dalam pengakuannya, Yudi mengaku sebagai eksekutor tunggal pembunuhan menggunakan batang kayu akasia untuk memukul korban. Sedangkan adiknya hanya membantu menguburkan mayat korban di lokasi yang telah ditentukan. Polisi sempat melarang Yudi menjawab pertanyaan terkait motif pembunuhan. Namun jurnalis terus berupaya meminta penjelasan ketika Yudi menolak menjawab lebih lanjut. Dalam konferensi pers ini menjadi perhatian media lantaran sikap percaya diri Yudi di hadapan publik. Polisi menegaskan kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Adapun identitas dan peran masing-masing tersangka telah dikonfirmasi sesuai hasil olah TKP dan keterangan para saksi. Publik terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan ini yang mengejutkan warga Cilacap. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan sosok dua tersangka pembunuhan advokat Aris Munadi. Dua tersangka kasus pembunuhan advokat Aris Munadi akhirnya diungkapkan oleh aparat kepolisian, yakni kakak beradik berinisial S 43 tahun dan J 36 tahun warga Cilukregi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Aris Munadi sebelumnya ditemukan terkubur di hutan Kubang Kangkung, Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Korban dihabisi menggunakan balok kayu oleh S sebagai eksekutor, sedangkan J berperan membantu mengangkut jenazah korban. Adapun eksekusi dilakukan di wilayah Curug Legi pada Sabtu 22 November sore hari, sebelum jasad korban dibuang pada Kamis 11 Desember dini hari. Kapolres Cilacap Kombes Budiadi menjelaskan bahwa S memukul leher korban dengan kayu, sementara J mengangkat korban ke dalam mobil. Ketua DPC Pradi Purwokerto Happy Sunaryanto menceritakan Aris berpamitan kepada keluarga pada Jumat 21 November pagi hari untuk menangani perkara di wilayah Curug Legi. Aris berangkat menggunakan mobil berwarna hitam, namun tak bisa dihubungi setelah hari Sabtu 22 November 2025. Istri Aris kemudian melaporkan ke Polresta Banyumas pada Senin 24 November dengan pendampingan pengurus Pradi. Kemudian upaya melacak ponsel korban tidak membuahkan hasil hingga mobilnya ditemukan terparkir di Desa Mekarosari, ke Kecamatan Kutowinangun pada Kamis 28 November. Penemuan mobil tersebut menjadi petunjuk penting bagi pihak kepolisian. Akhirnya jasad Aris ditemukan terkubur sedalam 1 meter dan ditutupi oleh rerumputan. Polisi memperkirakan korban telah meninggal dunia beberapa waktu sebelum ditemukan warga. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebagai informasi Tribuners, kasus ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum di wilayah setempat. Polisi terus mendalami motif pembunuhan dan kronologi lengkap dalam kejadian pembunuhan ini. Sektor kiri. Nah, Selesai, kanan. just live is. Baru satu bulan antara tersangka dan korban ini saling kenal. Namun sudah beberapa juga ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Memang keduanya sering ziarah ke tempat-tempat ritual, tempat-tempat pemakaman rekan-rekan. Terus ada just live is. Sektor kiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.